pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Imawanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saat ini saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya, Ibu Lina Marlina, yang adalah guru seni budaya di SMA Negeri 1 Anyar. Pada hari ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Halo Bu Lina, bagaimana kabarnya? Sehat Bu Ima, alhamdulillah. Oke, baik Bu Lina, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Oke, jadi izinkan saya menyampaikan tujuan dari percakapan pra-observasi ini. Jadi nanti sebelum kita melakukan observasi di kelas, di pembelajaran yang Bu Lina lakukan, kita akan melakukan beberapa pembicaraan dan nanti ada pertanyaan-pertanyaan akan saya ajukan. Nah, tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah supaya Bu Lina lebih siap dan juga lebih percaya diri sebelum melakukan pembelajaran yang nanti Bu Lina lakukan di kelas. Demikian Bu tujuannya. Siap Bu Ima, baik. Oke, baik. Ada beberapa pertanyaan yang hendak saya tanyakan. Yang pertama, bisakah Bu Lina ceritakan apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Lina lakukan di kelas nanti? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu siswa mampu mengevaluasi karya tari dan siswa mampu menuliskan tulisan mengenai evaluasi karya tari. Oke, baik. Jadi itu tujuan pembelajarannya ya. Berikutnya Bu Lina, terkait area pengembangan yang akan Bu Lina lakukan pada saat pembelajaran nanti. Bisa Ibu ceritakan ada berapa area pengembangan dan apa saja area pengembangan yang akan Bu Lina lakukan pada pembelajaran nanti? Ada 3 area pengembangan. Yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pengetahuannya siswa mampu mengevaluasi karya tari. Dan yang kedua untuk keterampilannya siswa sejauh mana keterampilan siswa untuk menulis evaluasi karya tari. Kemudian yang ketiga adalah dinilai dari sikap. Nah, bagaimana sikap siswa, yaitu kerjasama dengan kelompok, gotong royong, kemudian memiliki sikap tekun dan bertanggung jawab. Oke, baik. Jadi ada 3 ya Bu Lina ya, terkait area pengembangan yang akan dikembangkan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikapnya. Berikutnya Bu Lina, terkait rencana pembelajaran yang akan Bu Lina lakukan, bisakah Bu Lina ceritakan strategi, model, dan juga metode yang akan diterapkan atau Bu Lina lakukan nanti pada pembelajaran yang Ibu ambil? Strategi pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu berdiferensiasi berdasarkan kemampuan sosial emosional siswa. Dan untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan adalah diskusi presentasi kelompok gitu. Tanya jawab. Oh, ada tanya jawab juga ya. Baik, berikutnya Bu Lina, terkait media pembelajaran, bisa Bu Lina ceritakan apa saja media pembelajaran yang akan Bu Lina gunakan nanti di kelas? Pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu berbasis TPACK, yaitu teknologi, technological, pedagogical, content knowledge. Yang nanti anak-anak akan nonton dulu video karya tari atau video tentang tari dan mereka nanti akan menuliskan beberapa hal mengenai apa yang mereka lihat gitu melalui media itu tadi. Oke, baik, demikian ya media yang akan Ibu gunakan nanti. Kemudian kapan Bu Lina akan melakukan proses pembelajaran tersebut? Rencananya saya akan melakukan pembelajaran tersebut di kelas 12 MIPA 3 di pembelajaran di jam ke-3 sampai jam ke-4. Itu di hari Jumat. Hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 ya. Baik Bu Lina, kita akan bertemu kembali nanti di kelas pada tahapan observasi. Izinkan nanti saya bergabung di kelas Bu Lina. Oke, siap. Pada hari Jumat 23 Februari 2024 ya. Di kelas 12 MIPA 3 jam ke-3 dan ke-4, betul ya? Oke, siap. Oke, baik Bu Lina, semoga semuanya lancar. Mari persiapkan dengan baik dan kita bertemu di kelas nanti Bu Lina ya. Bu Lina, sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi pada hari ini, bolehkah saya bertanya manfaat apa nih yang Ibu rasakan dari pertemuan kita pagi hari ini? Yang saya rasakan ya, saya memiliki gambaran mengenai apa yang nanti akan saya lakukan. Seperti saya lebih memahami strategi yang akan saya terapkan, kemudian model pembelajaran, metode, dan lain sebagainya gitu, yang nanti saya terapkan di kelas. Oke, baik, syukurlah berarti ada manfaat ya yang Ibu dapatkan dari pertemuan. Lebih siap lagi gitu nantinya.
Oke, baik. Jadi terima kasih ya Bu Lina ya untuk percakapan kita pagi hari ini terkait percakapan praobservasi. Demikianlah percakapan saya bersama Ibu Lina Marlina terkait praobservasi kegiatan supervisi akademik pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan observasi kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silahkan sebelum kita mulai berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin ketua kelas. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu. Ada yang tidak masuk? Siapa? Kemana sih Nopal? Apa? Hari ini kita akan belajar mengenai evaluasi karya tari atau evaluasi pagelaran tari. Kita pentas pagelaran tari di semester 1. Nah, dievaluasinya di semester 2. Bagaimana sih caranya mengevaluasi itu? Nah, kita harus apa dulu? Kita harus tahu dulu tarian-tarian yang kita mau evaluasi. Pertama, kita harus apresiasi terlebih dahulu. Ibu tanya, tarian apa saja yang yang semester 1 kalian bawakan? Untuk kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 4, tarian apa? Kembang gadung. Kelompok 3 mana? Tari apa? Tari India. Kelompok 2 mana? Tari apa? Vietnam. Kelompok 1 Manuk Dadang. Semua karya tari ini bisa kita apresiasi. Kami dari kelompok 4 akan memberikan apresiasi kami terhadap karya Arya Sumitari dari kelompok 2. Jadi, ini saya akan menjelaskan sejarah dari tarian Vietnam, yaitu tariannya yang bernama. Jadi, legenda asal muasal tarian Mangla ini berawal dari sebuah desa yang dilanda hujan lebat. Terus desa tersebut banjir selama berhari-hari dan kemudian keluar seorang dewi yang memakai topi yang sangat besar. Topi itu terbuat dari daun pisang. Setelah semuanya banjir itu hilang, penduduk ini sadar dan mencari-cari aset topi tersebut. Dan mereka menemukan daun-daun pisang yang sudah layu. Terus mereka buat bentuk wujud dan itu yang disebut dengan topi Mangla. Ciri khasnya itu tariannya menggunakan Mangla yang biasa dikenal dengan cabe. Jumlah penari Mangla yaitu 12 orang, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Bentuk tata pentasnya yaitu prosenium, hanya bisa dilihat dari satu arah, yaitu arah depan.
Oke, ada pertanyaan? Silakan ada untuk pertanyaan. Baik, yang sudah kami sampaikan tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan? Proses ini tuh seperti apa? Terus pengertiannya gimana? Jadi prosenium itu salah satu bentuk panggung dalam pentas seni yang bisa dilihat satu arah doang di depan gitu. Ya, penontonnya hanya bisa dilihat dari satu arah, itu arah depan. Dilihat kalau karya tari itu memiliki nilai estetik. Menurut kelompok kalian yang dibawakan oleh kelompok Vietnam, kelompok 2, kelompok tarian Vietnam, apa sih estetiknya, apa sih nilai estetiknya yang dimiliki oleh tarian non-lah ini? Non-lah ya? Baik, Ibu izin menjawab pertanyaannya. Jadi nilai estetika dari tari non-lah Vietnam ini adalah dari segi kostumnya, dari segi gerakannya, dan yang paling uniknya itu ada di letak non-lah atau capingnya. Jadi lebih ke estetiknya itu lebih ke properti ya, non-lah itu ya. Mungkin gerakannya juga punya ciri khas ya. Kalian bisa mempertunjukkan gerakan yang mereka tarikan? Satu tarian, satu gerakan. Yuk. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Tapi Ibu bahas dulu apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Nah, tadi beberapa tulisan mengenai evaluasi pagelaran karya tari sudah bagus ya. Mereka sudah tahu tariannya tarian apa, berasal dari negara mana, kemudian jumlah penarinya berapa, nilai estetik yang terdapat di dalam tarian itu apa saja, simbolnya menjadi ciri khas dari tarian itu apa, gerakan tarinya juga mereka sudah sedikit tahu, sedikit bisa memperagakan ya. Jadi hari ini kita tahu bagaimana cara mengevaluasi karya. Kesimpulannya untuk hari ini adalah belajar apa? Siapa yang mau memberi kesimpulan pembelajaran hari ini? Cuk, silakan. Cuk, apa kesimpulan hari ini? Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita hari itu kita dapat mengetahui kayak beberapa macam tarian dari negara-negara lain yang belum kita tahu. Kita tahu gerakan-gerakannya dan kayak ciri khasnya, sejarahnya itu tarian, sejarah tarian itu gimana. Lalu kayak tata-tata panggungnya juga kita jadi tahu tarian itu apa gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Tadi banyak yang menjelaskan mengenai letak tata pentas yang selama ini kalian tahu tata pentas itu ya kampung ya, begitu saja. Padahal ada beberapa tata pentas yang kita biasa gunakan. Arena, kalau arena itu seperti apa? Lapangan terbuka, melingkar di tengah-tengah si orang yang menari atau yang pertunjukannya. Penontonnya bisa melingkar, bisa dari arah mana saja. Kalau yang proscenium, iya benar di depan. Penonton hanya bisa melihat dari arah. Nah, si penarinya tidak bisa dilihat oleh penonton dari arah kanan dan kiri. Bisa ditonton, tapi nggak enak dilihatnya. Kenapa? Karena tariannya mengarah ke
depan kebanyakan. Begitu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di bidang yang berbeda di seni teater ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Kembali bersama dengan saya Imawanti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Anyer Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada saat ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan Ibu Lina Marlina, guru seni budaya di SMA Negeri 1 Anyer yang beberapa waktu lalu telah mengikuti observasi terkait supervisi akademik. Dan saat ini juga saya didampingi oleh Pak Yafid, ya, pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Nah, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama Ibu Lina Marlina. Pak Yafid, Bu Lina, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya, syukur sehat-sehat semua ya. Baiklah, pada percakapan pasca observasi kali ini, Bu Lina izinkan saya nanti ngobrol-ngobrol ya, mengajukan pertanyaan juga, dan juga nanti sedikit saya sampaikan hasil pengamatan pada saat kemarin saya bergabung di kelasnya Bu Lina. Oke, jadi sebelum saya mengajukan pertanyaan, Bu Lina ada beberapa catatan terkait kehadiran saya di kelas Bu Lina kemarin ya sebagai observer. Yang pertama, pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu tampaknya sudah runut ya, sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu buat. Kemudian sebagian besar siswa kemarin tampak antusias dan terlibat aktif selama kegiatan pembelajaran. Dan kemudian saya juga mengamati Ibu sudah menunjukkan apresiasi dan memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan siswa. Kemudian secara umum dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin pada saat observasi itu sudah berjalan sesuai perencanaan yang Ibu buat. Mungkin demikian ya dari hasil observasi kemarin. Nah, berikutnya Bu Lina ada pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan. Bagaimana respon atau perasaan Ibu terkait kegiatan observasi kelas yang telah Ibu lakukan? Boleh cerita, Bu? Pada awalnya grogi ya, karena sebelumnya kan belum ada yang pernah masuk gitu, jarang ya, paling pas penilaian dari kepala sekolah baru gitu kan. Nah, ada deg-degannya, tapi seiring berjalannya waktu ya enjoy sih, jadi seperti biasa lagi gitu, seperti ngajar tanpa diperhatikan oleh penilai gitu, istilahnya observer gitu, jadi biasa aja. Baik, jadi walaupun kemarin Bu Lina sempat deg-degan, tapi kemudian bisa mengalir ya, lancar, mencair lagi. Oke, baik Bu Lina. Berikutnya kita coba kulik kembali ya terkait area pengembangan yang Bu Lina kemarin lakukan di pembelajaran. Bisa diceritakan ada area pengembangan apa saja? Seperti yang sudah saya jelaskan, di area pengembangannya saya ambil pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya. Di pengetahuan ini saya menilai siswa sejauh mana dia bisa atau dapat mengevaluasi karya tari, pengetahuan mereka mengenai evaluasi itu sejauh mana, kemudian untuk keterampilannya sejauh mana sih keterampilan mereka untuk menulis mengenai evaluasi karya tari, kemudian untuk sikapnya bagaimana sikap mereka di kelas, misalkan dengan teman sejawat ketika berdiskusi, ketika presentasi, memunculkan sikap-sikap disiplin, kerjasama, gotong royong, dan tanggung jawab gitu. Itu semua sudah kalau menurut saya sudah tergambar lah, sudah terlihat gitu. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa dari 3 area pengembangan yang Ibu rencanakan ya, terkait pengetahuan, keterampilan, juga sikap sudah tampak pada pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Oke, jadi sudah berjalan baik. Namun adakah mungkin kekurangan atau hambatan yang Ibu temui pada saat melakukan pembelajaran kemarin? Hambatannya mungkin karena ini dibagi kelompok ya, kemudian diskusi. Kadang anak ada yang aktif, ada yang pasif gitu. Tapi sejauh ini sih kemarin pas pembelajarannya yang pasif hanya beberapa. Paling nanti mudah-mudahan bisa dikendalikan di pertemuan yang berikutnya gitu. Yang kurang kerjasamanya mungkin gitu di area pengembangan sikap ya gitu. Jadi Ibu masih menemukan adanya kekurangan ya, terutama di area sikap. Kemudian bisa Ibu ceritakan tidak apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi tadi itu masalah atau hambatan yang Ibu temui di pembelajaran Ibu tadi? Apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin akan merubah
strategi pembagian kelompok. Ketika misalkan yang awalnya gimana kita, misalkan kita kembalikan kepada siswa, diserahkan kepada siswa, mereka nyamannya dengan teman kelompok mana. Nah, kita lihat apakah dengan pembagian yang seperti itu mereka akan berubah menjadi aktif atau masih sama seperti yang sebelumnya pasif gitu. Atau nanti saya akan panggil kendalanya mereka di mana dan saya akan bertanya lagi kenapa minggu lalu dengan kelompok ini kurang aktif, kurang interaktif dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi Bu Lina sudah punya perencanaan ya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mencoba mengganti kelompoknya dan juga mencari tahu ya, menanyakan kepada anak apa hambatan yang ditemukan sehingga kemarin kurang aktif. Nah, kira-kira nih kapan akan Ibu lakukan rencana itu, penanganan tersebut kapan akan dilakukan? Mudah-mudahan ketika pembelajaran berikutnya saya akan merubah strategi yang sudah saya lakukan sebelumnya agar lebih baik lagi. Baik, Ibu, jadi Pembelajaran berikutnya. ya, berarti Ibu akan melakukan itu sebelum pembelajaran kelas berikutnya Ibu lakukan ya. Oke, baik. Semoga apa yang akan Ibu rencanakan itu dapat Ibu laksanakan dan terlihat hasilnya. Nanti saya tunggu kembali ya ceritanya ya. Bagaimana nih progresnya? Apakah anak-anak yang tadinya tidak aktif bisa lebih aktif di pembelajaran Ibu yang berikutnya? Nah, berikutnya semoga apa yang Ibu rasakan bisa Ibu lakukan bisa terasa perubahannya, dan demikianlah percakapan pasca observasi kita kali ini. Terima kasih Bu Lina ya atas tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Yafid sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik Pak bagi saya. Terima kasih Bu Ima dan Bu Lina juga melaksanakan praktek coaching. Memang praktek coaching ini sangat penting ya, apalagi guru penggerak nanti adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Pasti di salah satunya nanti ketika misalkan diberi amanah untuk menjadi pengawas ataupun kepala sekolah, Bu Ima sebagai pemimpin pembelajaran bisa melaksanakan coaching dengan guru, dengan murid, dengan tenaga pendidik dan lain sebagainya. Yang bisa saya amati dari percakapan tadi adalah prinsip-prinsip coaching sudah diterapkan oleh Bu Ima. Yang pertama kemitraan, tadi saya sudah mengamati kemitraan itu Bu Ima tidak terlalu menggurui atau mempersilahkan kebebasan dari coachingnya atau rekan sejawatnya. Dalam hal ini Bu Lina tadi untuk proses kreatif saya mengamati tadi juga percakapannya sudah berjalan lancar. Rekan sejawat atau coachingnya juga banyak berbicara. Bu Ima melaksanakan atau memberikan pemantik aja dan rekan sejawat sudah bisa memberikan jawaban sesuai dengan potensi yang ada dalam dirinya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi Bu Ima pakai untuk menggali potensi yang ada, atau menggali dan memaksimalkan potensi yang ada di diri Bu Lina. Jadi sudah dimaksimalkan dengan pertanyaan pemantik dari Bu Ima, itu yang proses kreatif. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Prinsip terakhir dari coaching memaksimalkan potensi. Tadi udah saya amati udah muncul tadi antara lain menagih konkretnya seperti apa kata Bu Lina sama Bu Ima diberikan konkretnya seperti apa, mau dilaksanakan kapan, itu adalah prinsip dari memaksimalkan potensi. Selanjutnya dari percakapan ini saya juga bisa mengamati tadi menanyakan apa yang sudah dilakukan, sudah memenuhi kriteria atau sudah dilakukan. Selanjutnya menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data juga tadi sudah disampaikan, dan yang terakhir adalah menanyakan apa yang ingin dikembangkan lagi. Tadi di akhir-akhir percakapan juga sudah dilakukan dan sudah memenuhi kriteria sebagai coaching. Jadi menurut saya pribadi bahwa pelaksanaan pembicaraan ini bisa dikategorikan sebagai coaching. Itu penilaian dari saya, dan mungkin ketika kita udah terbiasa mungkin nanti nggak usah pakai teks pun udah mengalir apa adanya ya. Saya juga masih sampai sekarang masih belajar tuh Bu Ima, bagaimana sih coaching yang bagus. Kadang-kadang kita pengennya coaching tapi kalau anaknya kelihatan kurang potensial, misalkan mahasiswa pengennya kita coaching tuh, akhirnya jadi mentoring lagi nih, karena yang di coach walaupun kita udah kasih kalimat pemantik tapi tidak bisa mengeksplor dirinya bahwa potensi yang ada di dia sebenarnya besar, tapi dia nggak bisa mengemukakannya gitu, ya udah kita stuck di situ. Tapi dengan mungkin
kita nanti terbiasa melaksanakan coaching, insya Allah bisa mengangkat potensi-potensi yang ada di lawan bicara kita atau coaching kita. Mungkin itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Yafid atas umpan balik yang diberikan, itu sangat berharga bagi saya secara pribadi, dan terima kasih atas paparan yang telah disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Lina, Pak Yafid atas kehadirannya hari ini. Demikianlah tadi percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Terima kasih, semoga apa yang tadi kami sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat sore.